atas teman-teman ya dari siswa ya, berarti siswa SMAN 78 Jakarta. Kemudian Ada mungkin para siswa dari hmm, di luar sekolah oh di luar 78 sekolah Ibu juga Sister ya. School. Oh, sister school. Ada orang tua juga Ibu Orang di tua sini. ya, orang tua peserta didik. Ya, selamat pagi. Kemudian Bapak Ibu guru dari SMAN 78 dan panitia ya. Mangga ini saya izin share. Boleh di Ya, ini izin silakan Ibu. share-nya ya. Oke, baik. Masih Silakan belum Ibu, udah bisa bisa belum? ya? Udah ya. Udah belum? Oke, udah ya. Ah, baik. Ya baik, ini selamat datang di Universitas Pajajaran. Ya ini kebetulan saya coba perkenalkan diri lagi. Ini mungkin dari CV tadi ada yang belum terupdate ya. Perkenalkan, saya Irma Nuraini. Ini sejak 2008 saya bergabung di Universitas Pajajaran. Kemudian tahun 2011 saya bergabung di kantor Wakil Rektor 1 ya. Kalau di Unpad itu bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, saat ini tepatnya di Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Unpad. Kebetulan ini saya dan ini ada Pak Heriadi Latif juga sebetulnya di sini dari Unpad itu Pak, kami lebih banyak selamat datang Bapak. ya mungkin ini yang berhubungan kemarin ya sama SMAN 78 itu Pak Heriadi. Jadi kebetulan saya dan Pak Heriadi ini di Direktorat Pendidikan Internasionalisasi itu kebetulan pegangnya bagian registrasi dan Hmm. seleksi. Jadi seleksi mahasiswa baru ya. Jadi teman-teman yang mau masuk Unpad nanti calon mahasiswa di-handle sama kami, kemudian registrasi mahasiswa barunya juga dan sampai daftar ulang ya registrasi setiap semester sampai dengan lulus itu di tim saya kebetulan seperti itu. Jadi memang kebetulan hari ini diamanati oleh Unpad untuk menyampaikan tentang profil Unpad nih dan apa saja syarat-syarat untuk mengikuti seleksi mahasiswa baru di Unpad gitu. Jadi kita ya mulai aja. Ini slide-nya kumpulan foto-foto ya, foto-foto kakak-kakak kelasnya ini adalah yang adalah alumni dari Universitas Pajajaran. Ini kelihatan nih fotonya nampaknya senyum-senyum, mudah-mudahan happy-happy kuliah di Unpad gitu ya. Selamat datang di Unpad, Universitas Pajajaran. Nah, perkenalan dulu ini kalau Unpad ini kebetulan kita punya beberapa lokasi kampus nih. Lokasi kampusnya Unpad itu ada di 5 lokasi. Kebetulan kita jauh-jauhan juga ini. Jadi kita punya kampus di Bandung ini. Bandung itu di Pati Ukur ya. Kalau misalnya orang Jakarta mungkin dekat dengan Dago. Ini kita punya kampus di Pati Ukur. Kemudian kampus Jatinangor ini kampus Jatinangor itu yang sekarang lebih banyak perkuliahan di kampus Jatinangor. Kalau untuk teman-teman yang nanti masuk ke jalur sarjana S1 dan D4 ini di Jatinangor di Sumedang itu kurang lebih 20 kiloan ya dari Bandung. Kemudian ada kampus Arjasari ini paling besar. Kampus Arjasari ini kebanyakan ditempatkan oleh untuk perkuliahan dan laboratorium Fakultas Pertanian ini di Arjasari paling besar. Kemudian sejak tahun 2016 kami juga memiliki kampus yang di Pangandaran nih. Jadi kampus Pangandaran itu dekat dengan pantai, prodinya nggak semua ada ya, tapi kita punya kampus juga di sana di Pangandaran. Kemudian kampus Garut, ini kampus Garut hanya Fakultas Ilmu Keperawatan, tapi saat ini kampus Garut sudah tidak kita gunakan lagi ya prodinya, jadi semua sudah masuk ke Jatinangor. Jadi ini adalah lokasi-lokasi yang Unpad gunakan untuk perkuliahan. Kemudian ini kalau kampus Jatinangor, kalau kita lihat dari atas ya ini dikelilingi oleh gunung, gunung-gunung. Ini kampus kita yang sebetulnya perkuliahan dan operasional administrasi pendidikan kita lakukan di kampus Jatinangor. Rektoratnya juga ada di kampus Jatinangor. Nah, ini Universitas Pajajaran memiliki 16 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana gitu ya. Jadi kita terbagi menjadi 2, ada yang sosial humaniora atau soshum, kemudian saintek, sains dan teknologi. Memang kalau Unpad ini lebih banyak fakultas-fakultasnya di yang saintek. Untuk soshum sendiri kita ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, ada FISIP ya, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Budaya dan Ilmu Komunikasi. Sementara untuk Sainteknya sendiri kita ada FK nih, kedokteran, ada MIPA, pertanian, kedokteran gigi, psikologi, peternakan, keperawatan,
perikanan dan ilmu kelautan, teknologi industri pertanian, dan farmasi. Nah, ini kalau fasilitas-fasilitas di Unpad yang mendukung pendidikan, kami ada beberapa ya. Jadi ada lab, ada gedung gitu ya, gedung-gedung komunitas, dan bahkan ini yang terbaru itu kita memiliki rumah sakit hewan karena di Unpad sendiri ada jurusan kedokteran hewan ya. Jadi kita itu dulu ada punya perpustakaan pusat nih di Bandung di Batu Ukur, tapi karena sekarang itu perkuliahan dan mahasiswa kami sudah banyak di Jatinangor, jadi kita punya Cisral namanya, itu perpustakaan pusat ada di Jatinangor. Kemudian ada Rumah Sakit Gigi dan Mulut, itu ada di Sekelwa ya di Bandung, itu untuk tempat praktek dan latihan juga untuk para koas-koas yang dari FKG. Kemudian ada Rumah Sakit Pendidikan RSP yang di Ekman Bandung. Ini dekat dengan Pasteur. Kalau misalnya teman-teman dari Jakarta nanti bisa lewat dekat RSHS. Ada PPBS atau Pusat Pelayanan Basic Science, Laboratorium Sentral, ada e-learning, arboretum, pusat bahasa, ada apotek pendidikan juga karena kita ada jurusan farmasi. Kemudian pusat pelayanan terpadu, asrama juga disediakan. Ini asrama bagi teman-teman yang memang dari KIPK ya, dari KIPK atau bidik misi mungkin itu di asrama. Kemudian untuk teman-teman yang nanti jalur reguler juga bisa di asrama. Ada sarana kesehatan, kita punya klinik, kemudian teknologi informasi, ada Unpad Training Center itu kalau itu di Bandung, di Dago. Ada Balai Motekar, Balai Balantik, ada klinik untuk pembiayaan, Balai Pabukon, gedung pertemuan, perbankan juga kita ada di dalam kampus. Kemudian pusat penitipan anak, ini juga untuk teman-teman keperawatan ya, biasanya itu membuka pusat penitipan anak juga. Kemudian angkutan gratis ya, karena memang kampus kita tadi kalau dilihat dari atas itu dari bawah sampai ke atas lumayan ya, hampir 1,9 kilo masuk-masuk ke fakultasnya, kita sediakan angkutan gratis. Kalau bekennya sama anak-anak tuh dibilangnya angkut odong-odong gitu ya. Kemudian ada taman, kantor pos, Jalatista. Ini Jalatista itu apa ya, kayak semacam tempat untuk mengambil air untuk diminum ya. Kita masing-masing titik itu punya di fakultas-fakultas dan juga di rektorat. Kemudian ada gedung kawasan sains terpadu, gedung komunitas, dan terakhir adalah rumah sakit hewan. Nah, Unpad sendiri dalam menjalankan proses pendidikannya itu kita punya 2.109 dosen dan 159 profesor ya dari berbagai bidang ilmu. Kemudian 2.205 tenaga kependidikan. Ini tenaga kependidikan itu teman-teman administratif yang mendukung kayak TU ya dan sebagainya yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian kita student body-nya sendiri Unpad dari mulai diploma 4 ya sarjana terapan sampai doktor S3 kita punya 34.486 student body ini, mahasiswa yang dinyatakan aktif di Unpad. Terdiri dari 139 mahasiswa internasional. Nah, kita juga ini buat teman-teman yang nanti nggak hanya kuliah aja ya, kita juga harus ada kegiatan kemahasiswaan nih, ikut di BEM atau di Badan Perwakilan Mahasiswa, kita punya 170 unit kegiatan mahasiswa. Kemudian 37 lokasi perkuliahan nih yang tadi di Bandung, di Jatinangor, di area-area di sekitar Bandung itu kita sampai 37 lokasi perkuliahan. Totalnya 444 hektar luasnya ya. Kemudian gedung asrama sendiri kita memiliki 18, tadi diperuntukkan untuk teman-teman KIPK dan reguler. Ada 929 kamar asrama gitu. Jadi mahasiswanya bisa 995 mahasiswa. Nah, ini adalah prodi yang kita buka untuk jenjang sarjana terapan ya. Kalau sarjana terapan itu dulunya istilahnya mungkin diploma 4 ya atau D4. Kita di Fakultas Kedokteran sendiri ada kebidanan. Ini yang paling pertama berdiri ya kalau kebidanan itu. Kemudian untuk di pertanian, peternakan atau TIP itu kita punya agroteknopreneur. Jadi ini adalah kumpulan keilmuan yang terdiri dari 4 fakultas. Nah, untuk di perikanan ilmu kelautan sendiri ada pariwisata bahari, di MIPA ada teknologi industri kimia. Yang ini kemudian di ekonomi dan bisnis kita punya akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, bisnis internasional, dan pemasaran digital. Di Fakultas Ilmu Budaya sendiri kita ada bahasa dan budaya Tiongkok. Di Vkom kita punya manajemen produksi media. Di FISIP ada administrasi pemerintahan, administrasi keuangan publik, bisnis logistik, dan kearsipan digital. Nah, ini tadi khusus untuk yang di Pangandaran ya, kampus Pangandaran itu kita memang tidak buka semua program studi,
Tapi kita buka di 5 program studi, ada administrasi bisnis, ada Vkom-nya, ilmu komunikasi, peternakan, keperawatan, dan perikanan. Ini mungkinnya dekat dengan pantai, jadi ada prodi perikanan. Nah, ini adalah laman resmi dari Unpad yang ini ya, kalau misalnya mau lihat kurikulumnya seperti apa, kemudian profil nanti kalau udah lulus seperti apa gitu ya, pembelajaran dan lain sebagainya itu lebih detail dapat dilihat di laman www.unpad.ac.id/fakultas. Jadi nanti bisa teman-teman bisa masuk ke masing-masing link di sini untuk mengetahui tadi apa-apa saja yang lebih dalam mengenai fakultas atau prodi yang diminati ya. Nah, ini jadi dikelompokkan tadi ya dari yang Soshum dan yang Saintek gitu. Nah, kalau ini contoh aja ya, contoh-contoh alumni Unpad nih. Misalnya kalau yang sering lihat di TV ada Kamidia Radisti, beliau presenter, kemudian ada aktivis juga, pendakwah juga ini Agim, kuliah di kita di Unpad nih, Pak Hotman Paris Hutapea juga pasca sarjananya dari Unpad, Pramono Anung, presenter, dan dia lain sebagainya. Ini ada Menteri Kominfo tahun 2014 sampai 2019 juga pasca sarjananya di kita nih di Unpad. Gitu. Ini ya, ada melodi ya dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya dari profil Unpadnya sendiri demikian ya, kita singkat aja. Mungkin sekarang kita masuk ke untuk paparan tentang bagaimana cara masuk ke Unpad ya, tentang seleksi penerimaan mahasiswa barunya. Saya izin share lagi ya sebentar. Nah, ini kita udah mulai spesifik nih karena kebetulan ini ya, ini teman-temannya mungkin kelas 12 ya. Udah mau apa yang kelas berapa ini, Bu Siva? Kelas kelas 10 ada Bu, Kelas 10 ya? 11, 12. Oh Jadi iya ada semuanya ya. diundang, tapi memang khusus sebagian besar kelas 12 di Kelas sini. 12 ya. Oke, berarti Ya. udah sebentar lagi nih ya. Kita mau masuk nih tahun 2023, masuk Universitas Pajajaran. Nah, ini kita kenali secara sepintas ya soal seleksi. Nah, ini memang kemarin itu kita bulan apa ya? Bulan September itu memang ada perubahan ya. Mungkin tadi UGM juga sebagian sudah menyampaikan bahwa kalau dulu itu kita kenalnya lembaganya dengan LTMPT ya sebagai lembaga yang menyelenggarakan seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, ini sekarang ada beberapa perubahan di bulan September kemarin bahwa sekarang itu dikelolanya oleh BP3 ya. Jadi namanya juga jadi SNPMB nih, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2023. Jadi Permenristek Dikbud itu pada tahun 2020 kemarin ini mengeluarkan nomor 48 ya aturan baru bahwa sekarang itu seleksi bukan lagi SNMPTN, SBMPTN tapi ganti nama ya. Kalau sekarang itu jadi SNBP, SNBT dan seleksi mandiri ya. Kalau seleksi mandiri sih masih sama tahun kemarin. Nah, ini kalau dulu ya awalnya LTMPT lembaganya sekarang jadi BP3 namanya rubah lagi nih ada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan gitu. Jadi semua informasi-informasinya nih termasuk Unpad juga mengacu ke satu ini ya satu sumber nih. Jadi teman-teman nanti media sosial resminya SNBP PMB ini bisa dilihat yang di sini ya. Jadi kita ganti lagi nih sekarang udah bukan LTMPT lagi gitu. Jadi tahun 2023 pengelolaannya seperti ini. Nah, kalau Unpad sendiri sebetulnya pasti ya kita karena PTNBH sama tetap nginduknya juga ke tadi Kemenristek itu ya nomor 48 bahwa Unpad masih sejak tahun 2019 sebetulnya Unpad menerima mahasiswa itu menjadi 3 jalur. Kalau sebelumnya itu kita hanya SNMPTN ya dari rapot dan seleksi bersama yang berdasarkan tes. Nah, tahun 2019 ke sini kita membuka jalur mandiri. Nah, kalau yang pertama ini seleksi yang awal-awal ini pasti udah mulai di bulan Januari, Februari ini kita ada SNMPTN ya kalau dulu. Nah, kalau sekarang kan istilahnya diganti jadi seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, ini prestasi yang dimaksud itu pasti prestasi rapot, kemudian portofolio dan prestasi non akademik ya yang bisa dijadikan pertimbangan. Kalau SNBP ini sendiri minimal 50% nilai rapot dari rata-rata nilai rapot seluruh mata pelajaran ini minimal bobotnya diambil 50%.
Dan yang kedua berdasarkan minat dan bakat maksimal 50%. Untuk nilai rapot dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung atau menggunakan prestasi ya kalau yang poin 2 ini. Jadi bisa pakai portofolio untuk program studi seni dan olahraga. Nah, kebetulan kalau di Unpad itu kita nggak ada program studi seni dan olahraga ya. Jadi kita tidak menggunakan portofolio untuk sebagai komponen penilaian. Jadi kita bisa menggunakan nilai rapot atau prestasi tadi. Nah, jadi untuk menentukan komposisi presentasi komponen tadi ya, mata pelajaran rata-rata rapot dan prestasi itu semua total bobotnya 100% itu ditentukan nanti oleh Unpad. Nanti Unpad yang menentukan kriteria-kriteria apa saja yang akan diambil beserta bobot-bobot per mata pelajaran. Nah, ini kalau di Unpad sendiri, kita setiap program studi yang dipilih, kita punya 58 program studi itu memiliki bobot mata pelajaran yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti masuknya ke fakultas kedokteran gitu. Nah, jadi bobot biologi, biasanya biologi sama bahasa Inggris itu lebih besar daripada bobot-bobot mata pelajaran yang lain gitu. Kalau misalnya masuk ke matematika beda lagi. Jadi dari setiap 58 prodi di Unpad, kita memiliki beberapa yang berbeda-beda komponen dan bobot-bobotnya masing-masing gitu. Nanti ada formasi tertentu yang menghasilkan nilai akhir. Nanti dari situ tinggal kita ranking berdasarkan kebutuhan daya tampung begitu. Nah, ini seleksi nasional berdasarkan tes ya. Kalau tes itu berarti kalau yang tahun 2022 ini tuh berdasarkan ini ya UTBK atau SBMPTN istilahnya kalau yang tahun 2022 nanti tahun depan kita istilahnya udah SNBP. Ini kementerian nanti yang akan melaksanakan. Jadi udah tidak ada lagi tes mata pelajaran, semuanya tes skolastik. Jadi yang terdiri dari tes potensi kognitif, kemudian penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi tes mata pelajaran kalau yang kemarin kan ada fisika, kimia itu tahun 2023 tidak akan ada tes mata pelajaran tersebut. Nah, ini kalau yang masuk ke tadi ya, bahwa Universitas Pajajaran sejak tahun 2019 membuka melalui 3 jalur masuk ya, dari SNMPTN, diganti tahun depan jadi SNBP, kemudian SBMPTN menggunakan nilai UTBK itu pakai SNBT, dan seleksi Mandiri Unpad. Nah, ini Mandiri Unpad sendiri, semua informasinya ada di media sosial kita yang di website kita yang resmi di smup.unpad.ac.id. Nah, dari jalur mandiri sendiri, Unpad itu memiliki beberapa jalur yang bisa diikuti oleh teman-teman siswa nih. Jadi ada jalur ujian mandiri S1 itu menggunakan nilai, ada 2 skema. Jadi menggunakan nilai SNBT, ini tanpa mengikuti ujian SMUP. Jadi udah punya modal dari nilai UTBK lah ya, kalau tahun ini tuh nilai UTBK bisa dipakai untuk mendaftar ke Unpad. Atau siswa juga bisa mengikuti ujian lagi, misalnya dari hasil kemarin, oh ternyata dirasa kurang pede dengan hasilnya, boleh kita buka juga skema yang menggunakan nilai ujian SMUP. Jadi teman-teman nanti mengikuti ujian secara online. Kemudian yang kedua ada jalur prestasi. Ini prestasinya bisa dari macam-macam ya, dari penghafal kitab suci, olahraga, dan akademik ya. Kemudian IUP ada kelas internasional ya, jadi International Undergraduate Program. Kemudian yang keempat ada S1 terapan atau D4. Nah, ini adalah laman smup.unpad.ac.id. Ini adalah semua informasi terupdate yang kita sajikan ke teman-teman ya, ke publik untuk informasi apapun tentang jalur masuk ke Unpad. Jadi di luar laman ini itu informasinya tidak resmi ya. Jadi kayak prodi apa saja yang akan ditawarkan, kemudian jadwal-jadwal, biaya kuliah itu ada di laman Smup. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke setiap menunya itu ada jenjang apa saja ya. Ini nanti persyaratan, kemudian UKT-nya, tanggal-tanggal pelaksanaan, prosedur pendaftaran, kemudian pelaksanaan tes kita cantumkan di laman Smup. Nah, ini jalur mandiri ya, kita spesifik di jalur mandiri itu tadi kita bisa menggunakan nilai SNBT tahun berjalan. Jadi yang bisa mengikuti skema menggunakan nilai SNBT itu hanya peserta yang lulus di tahun 2023 gitu. Jadi yang sekarang kelas 12 ya, itu bisa menggunakan nilai SNBT. Jadi nggak usah ikut tes lagi, mendaftar dengan mengupload hasil ujian SNBT-nya, kemudian nanti diikut sertakan seleksi tanpa tes lain. Tapi itu hanya untuk lulusan tahun terakhir ya, tahun berjalan.
Kemudian kalau yang menggunakan skema menggunakan nilai ujian SMUP, itu jadi ikut ujian lagi, ikut ujian online. Ini untuk siswa tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya, jadi 3 tahun terakhir ya. Itu 3 tahun terakhir bisa menggunakan nilai ujian SMUP. Nah, skema pendaftaran jalur ujiannya sendiri itu tadi skema 1 pakai nilai ujian, skema 2 pakai nilai SMUP. Nah, ini bisa diikuti oleh lulusan tahun 2021 jadi ya Pak terlama itu 2021, 22 dan 2023. Nah, pendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi di Unpad itu. Jadi kalau yang pakai skema 1, yang tadi pakai nilai hasil SNBT, itu harus memilih sesuai dengan kelompok ujian SNBT yang diikuti. Jadi itu sama ya, bisa milih 2 prodi, tapi harus sesuai kelompok ujiannya. Jadi kayak misalnya ikut ujian yang Saintek, berarti di skema 1 di SMUP juga Saintek. Nah, kenapa itu harus sesuai? Karena nanti kami menentukan proses seleksinya juga kan berdasarkan nilai tadi ya, nilai yang dari SNBT. Jadi harus sama kelompok ujiannya. Kemudian yang skema 2 itu bisa memilih 2 program studi dari kelompok ilmu yang sama atau berbeda. Jadi kayak tadi ya, kalau misalnya rata-rata orang bertanya bisa lintas jurusan atau enggak gitu. Masuk Unpad bisa masuk Unpad lintas jurusan, tapi tidak semua jalur masuk ke Unpad disarankan bisa lintas jurusan. Tapi kalau yang skema 2 ini jalur ujian boleh lintas jurusan. Yang penting hasil tesnya bagus ya, bisa memenuhi syarat, nanti bisa diterima di Unpad. Nah, ini kalau menghadapi ujian mandiri Unpad itu ujiannya berupa tes kemampuan belajar ya, atau istilahnya kalau di Unpad itu TKB. Jadi materi tes di Unpad juga bukan mata pelajaran, jadi bukan ujiannya matematika, kimia, fisika, geografi gitu, ekonomi bukan, tapi kita TKB, tes kemampuan belajar. Nah, ini pelaksanaannya secara online di tempat masing-masing ya, jadi tidak ada yang ujian datang ke Unpad, semuanya dilakukan bisa di rumah atau di tempat masing-masing ya, tanpa hadir di Unpad. Kriteria kelulusan itu kita nilai tertinggi sesuai kuota dan daya tampung prodi. Nah, ini walaupun kan kadang katanya ujian mandiri itu ini ya dilihat yang DP-nya tertinggi dan lain sebagainya sumbangan karena kita ya sesuai Permen tadi nomor 48 pasal 8 bahwa kita dilarang ya komersial di jalur mandiri tapi betul berdasarkan seleksi akademik. Kalau di Unpad itu berarti skor tertinggi ya sesuai daya tampung. Nah, ini kalau sedikit aja nih tips. Nah, tips-tips untuk menentukan pilihan program studi itu tentu cek program studi yang tersedia di website Unpad ya, yang tadi kita sesuai dengan yang diinginkan tidak gitu, prodinya seperti apa. Kemudian cek kemungkinan masuk program studi yang diminati itu orang biasanya nanyanya ke kita passing grade nih. Misalnya, aduh tahun kemarin masuk ke kedokteran passing grade-nya berapa? Justru itu tidak dijadikan patokan untuk menentukan lulus atau tidaknya ya passing grade itu, tapi cari info keketatan. Jadi dicek keketatan peminati itu dibandingkan dengan daya tampung prodi yang diminati. Kalau ini keketatan bisa dilihat di website LTMPT ya. Kalau yang 2022 itu masih memuat nih LTMPT keketatan prodi di Unpad. Seperti itu. Jadi kalau passing grade itu kadang suka ada informasi yang keluar ya passing grade masuk ke Unpad itu hoax ya. Kita nggak pernah mengeluarkan data passing grade, tapi cek berdasarkan keketatan prodi yang diminati. Gitu. Nah, ini sekilas cuplikan tentang data-data SNMPTN tahun 2021. Jadi kebetulan tahun 2021 itu Unpad menjadi kampus dengan peminat terbanyak nih tahun 2021. Kemudian peringkat persaingan prodi Saintek terketat. Nah, terketat ini berarti tadi ya terketat itu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung atau jumlah yang diterima. Ini jadi kalau di Saintek itu kita paling ketat ya, yang paling banyak kursi diperebutkan itu di Teknik Informatika dan Informatika Unpad. Yang nomor 5-nya di Farmasi Unpad, 10-nya di Psikologi. Itu. Kemudian peringkat persaingan prodi Soshum terketat. Nah, ini ada di manajemen Unpad dan ilmu komunikasi. Jadi manajemen dan Vkom ini beberapa tahun memang menempati prodi Soshum terketat. Nah, ini prodi Saintek terketat 2021 jadi 10 ya, jadi 10 prodi terketat. Tadi nomor 1-nya ada Teknik Informatika, kemudian ada Psikologi, Farmasi, Keperawatan, ini terus kedokteran, ilmu aktuaria, statistika, teknologi pangan,
kedokteran gigi, dan teknik elektro. Nah, ini masuknya terketat itu kayak misalnya nih teknik informatika 1:61. Artinya satu kursi di teknik informatika Unpad itu direbutkan oleh 61 pendaftar. Jadi dari 61 orang itu yang diterima di Unpad hanya satu. Jadi direbutin satu, rebutan nih 61 orang untuk menempati satu bangku di teknik informatika gitu. Nah, ini prodi soshum terketat. Manajemen lebih lagi dari informatika ya, dia tadi 1:61. Kalau manajemen sendiri ini satu kursi direbutkan oleh 65 orang. Jadi ada manajemen, yang keduanya ilmu komunikasi, akuntansi, bisnis digital, televisi dan film, HI, sastra Inggris, kesos, sosiologi dan administrasi bisnis. Itu. Nah, ini kemudian untuk UTBK ya tahun 2017 sampai 2021, ini berarti UTBK SNBT ya yang berdasarkan tes. Ini lagi-lagi teknik informatika itu menempati urutan pertama ya. Jadi memang kita ini informatika terketat nih, walaupun ini prodinya cenderung baru ya kalau di Unpad itu. Nah, ini kalau soshum, manajemen gitu. Nah, tadi ya data peminat untuk tips-tips untuk masuk Unpad tadi, kalau kita kan nggak pakai data passing grade, tapi melihat data peminat dan daya tampung untuk mengetahui keketatan. Jadi tahu posisi kita di mana nih, prodi kita di tempat direbutkan oleh berapa orang. Nah, ini masih ada di laman ltmpt.ac.id. Ini nanti tinggal cari Universitas Seutas Pajajaran, kemudian terlihat nanti sebaran datanya seperti apa dari 5 tahun ke belakang ya. Gitu. Nah, ini kuota untuk masuk ke 3 jalur masuk. Ini masih aturan lama LTMPT, tapi saya cek lagi juga di Permen tadi nomor 48 masih seperti ini. Karena kebetulan Unpad itu PTNBH, jadi kita untuk SNBP masih kuota minimumnya itu 20%. Jadi dari 100% mahasiswa S1 Unpad itu untuk jalur rapot ya atau jalur prestasi itu minimum 20% daya tampungnya. Dan untuk jalur SNBT atau berdasarkan tes itu minimum 30%. Dan jalur mandiri sendiri yang tadi dapat menggunakan nilai UTBK, nilai SNBT atau ujian itu maksimum 50%. Jadi untuk PTN, karena kita ini Unpad PTNBH, jadi diperbolehkan maksimum sampai 50%. Itu, jadi ini total 100% dengan sebaran 3 kuotanya seperti tadi. Dan jalur prestasi, kemudian IUP, itu D4 itu masuk ke kuota mandiri, jadi total semuanya 50% gitu. Nah, ini jalur prestasi. Nah, peserta itu online secara mandiri di website SMUP ya, melakukan pendaftaran, dilakukan verifikasi dokumen secara daring maupun luring. Maksudnya itu jadi karena ini adalah jalur prestasi, jadi masuknya tanpa seleksi tulis apapun ya, jadi melampirkan portofolio prestasi. Jadi kita akan verifikasi dokumennya itu secara langsung dan bahkan mungkin sampai dites ya. Kalau dulu ada atlet renang, kita tes renang, kemudian yang hafiz Quran, yang olahraga, prestasi-prestasi olahraga. Nah, ini kita itu menerima dari jalur ya yang sains, seni, dan olahraga yang diselenggarakan oleh Kemdikbud tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Jadi paling rendah prestasi yang kita terima itu dari tingkat provinsi. Itu. Jadi kita punya bobot masing-masing ya. Jadi kalau dari provinsi sekian persen, nasional, internasional tentunya bobotnya lebih tinggi. Kemudian prestasi sebagai penghafal kitab suci juga kita buka peluangnya ya. Jadi tidak hanya penghafal Al-Quran ini maaf, tapi dari semua agama ya kita penghafal kitab suci kita bisa terima. Jadi berdasarkan presentasi hafal kitab sucinya, dan ada beberapa prestasi keagamaan lainnya itu juga dimungkinkan untuk bisa masuk ke Unpad. Nah, kriteria seleksinya itu berdasarkan gabungan prestasi non-akademik dan kemampuan akademik. Jadi selain tadi non-akademik ya, kayak seni olahraga, kita juga akan mengcombine dengan kemampuan akademik, nilai rapotnya kita lihat juga. Ada nilai rapotnya, kemudian nilai SNBT-nya kita pakai sebagai formulasi untuk menentukan nilai akhir. Nah, ini penilaiannya dari apa aja? Dari level tadi, level penyelenggara kegiatannya, apakah itu dari level kementerian, provinsi, atau bahkan sampai internasional. Terus jenis medalinya juga kita perhitungkan, indeks jenis prestasi, kemudian nilai UTBK atau nilai SMUP ya kita pakai juga, dan hal-hal penting lainnya yang dirasa memang menjadi poin penilaian.
Nah, verifikasi itu kita tetap dilakukan verifikasi faktual ya. Jadi beberapa gitu kita panggil untuk dilakukan tes secara langsung di Unpad. Nah, ini ada lagi namanya jalur internasional atau IUP tadi. Jadi undergraduate program ini untuk S1 dan ini tidak semua program studi. Jadi 5 program studi yang ada di Unpad itu kita buka jalur internasional. Ini bisa dimasuki oleh WNI atau WNA ya. Jadi ini syaratnya, kemudian lulusnya juga 3 tahun ya, bisa dari tahun 2023, 2022, dan yang paling lama itu lulusan SMA di tahun 2021. Dan ini hanya untuk lulusan SMA saja. Nah, ini memiliki sertifikat bahasa Inggris dari lembaga yang diakui Unpad. Jadi tidak semua jenis TOEFL itu kita bisa akui. Ada beberapa jenis-jenis TOEFL yang diakui oleh Unpad yang bisa dilihat di laman SMUP. Kemudian ada nilai UTBK atau SNBT ya, nilai TPA-nya. Ini untuk yang WNI ya, sepertinya kalau yang WNA kan dia nggak ikut ya, yang nggak ikut itu nanti kita perhitungkan dengan seleksi yang tadi sertifikat. Kemudian kriteria seleksi yang kita gunakan untuk menerima siswa itu adalah berdasarkan nilai tertinggi sesuai kuota dari gabungan nilai rapot, kemampuan bahasa Inggris, dan nilai SNBT atau TPA. Jadi kita bobot lagi dari beberapa tadi nilai rapot, kemampuan bahasa Inggris, dan SNBT-nya. Nah, ini nanti bisa lihat di laman Unpad juga. Kemudian ini untuk seleksi ujian mandiri D4 ya, D4 atau sarjana terapan. Ini sarjana terapan skemanya juga sama, dilakukan ujian secara online. Nah, untuk D4 ini kita bisa menerima dari lulusan paket C, tapi maksimal usianya itu 25 tahun. Kalau yang SMUP S1 reguler tadi kita mohon maaf belum terima dari lulusan paket C, jadi baru di D4, dan ini lulusan SMA, MA, dan SMK tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya. Ujiannya juga sama seperti yang S1 tadi, dilakukan secara online di tempat masing-masing. Gitu. Ini juga apa ya, semua pokoknya informasi yang ada di penerimaan Unpad itu ada di laman SMUP. Jadi jadwal-jadwal, tanggal penting, termasuk karena ini ujiannya online, pasti kita akan ada simulasi ujian dulu. Nah, ini kadang teman-teman yang suka kelewat ya pada saat, karena ini ujiannya online, jadi kadang ada masalah di perangkat atau apa, karena teman-teman yang nggak ikut simulasi ujian, jadinya pada saat ujian seleksi, jadi misalnya ada masalah nggak diketahui sebelumnya. Nah, ini makanya kita penting harus mengupdate laman Unpad, cek informasi secara berkala di sana ya, untuk ikut simulasi ujiannya. Begitu. Nah, ini UKT-nya sendiri, kalau di Unpad itu kita memiliki tahun apa ya, baru tahun kemarin itu biasanya kita ada 5 kelompok UKT ya, dari UKT 1 sampai 5. Ini dari range-nya 500.000 di UKT 1 sampai dengan 15 juta di UKT 5. Tapi ini tergantung dari UKT 3 ke sana, itu tergantung prodi masing-masing ya, nggak semuanya di UKT 5 itu di 15 juta, itu yang tertinggi di 15 juta untuk FK. Jadi UKT ini adalah semua biaya kuliah per semester per prodi untuk semua kegiatan pembelajaran. Nah, ini ditentukan berdasarkan kemampuan sosial ekonomi dari keluarga ya. Jadi kita itu di Unpad pertama hanya bayar biaya seleksi masuk ya, selain SNBT. Jadi SNBP itu semuanya bayar seleksi masuk, kemudian setelah itu bayar biaya registrasinya hanya UKT saja untuk yang sampai lulus ya. Jadi kita nggak ada lagi setiap tahun bayar apa nggak ada, tapi UKT sampai dengan lulus, kecuali kalau untuk yang jalur mandiri di semester satunya ada dana pengembangan. Nah, jadi kalau ini tadi di Unpad itu kalau prodi-prodi Soshum atau IPS ya, kita dari 500.000 sampai 8 juta per semester. Di luar itu tidak ada tagihan lain-lain. Kalau untuk Saintek dari 500.000 sampai 15 juta yang paling mahal. Nah, ini ya kalau catatan untuk jalur mandiri termasuk IUP relatif lebih tinggi ya kalau jalur mandiri karena ada tambahan DP, dan DP itu hanya dibayarkan 1 kali saja pada saat registrasi mahasiswa baru di awal. Nah, ini biaya pendidikan juga dapat dilihat di laman SMUP Unpad ACID. Jadi nanti ini biasanya setiap tahun kita ada SK tarif terbaru, tapi relatif UKT-nya sih nggak naik ya, hanya informasi biayanya sebelum masuk Unpad boleh nanti dicek dulu mungkin ini pada orang tua untuk bisa lihat di laman SMUP. Nah, ini seperti ini uang kuliahnya. Jadi kebetulan ini yang dibuka adalah jalur mandiri ya. Jadi jalur mandiri itu ada tambahan di kolom kanan ini dana pengembangan. Nah, ini kemudian ada UKT. Kalau untuk yang ikut lewat jalur non mandiri itu hanya UKT saja yang dibayarkan.
Dan UKT-nya juga enggak hanya satu ya, tapi berdasarkan tadi kondisi sosial ekonomi keluarga. Jadi pada saat registrasi itu diminta mengisi dan mengupload data-data kondisi sosial ekonomi keluarga, nanti kita hitungkan UKT-nya berapa. Jadi si A dan si B berbeda ya pembayaran biayanya. Nah, ini untuk timeline sendiri, karena memang ini adalah kebijakan baru ya, yang tahun 2023, kita masih menyusun untuk timeline-nya, tapi kalau berkaca dari tahun 2022 ini, kita 2023 timeline-nya akan dimajukan nih pelaksanaannya, karena kita menyesuaikan dengan peraturan menteri yang terbaru ya, jadi kurang lebih kita itu sudah mulai di S1 Mandiri dibuka di Maret, mungkin tahun depan jalur Mandiri kami tuh di akhir-akhir Februari atau awal Maret kita sudah mulai buka. Dan untuk internasional sendiri atau IUP kita terbagi jadi beberapa batch, jadi penerimaan itu bisa dilakukan tidak hanya satu kali. Untuk khusus yang IUP ya internasional kita bisa buka 1 sampai 3 batch ya, kalau tahun ini sebenarnya sampai 3 batch nanti dibuka untuk IUP gitu. Nah, ini beasiswa di Unpad juga, ini jangan khawatir kalau kami ini ada beasiswa ya, bahkan kalau untuk yang S1 dan D4 ini di awal kita ada beasiswa namanya, kalau karena kita di Jawa Barat nih ada Jabar Future Leaders, ini ada memungkinkan juga untuk dapat beasiswa di awal gitu. Jadi sebelum jadi mahasiswa ikut seleksi dulu di Pemprov Jabar, nanti dapat beasiswa untuk masuk ke Unpad sebagai mahasiswa baru. Kita dari total mahasiswa S1 kami 26.000, kita menyalurkan beasiswa kepada 6.447 mahasiswa. Totalnya ini kurang lebih di 114 ini ya, 14 miliar. Nah, ini kalau beasiswa yang dari donatur luar ya atau swasta itu rata-rata untuk teman-teman yang semester 3 ke atas nih. Jadi syaratnya tentu ada ini ya, transkrip nilai, rata-rata itu IPK di atas 3, kartu keluarga, kemudian struk gaji, ada nanti pendaftarannya dilakukan secara online, pengumumannya juga di laman students masing-masing. Jadi jangan khawatir kalau beasiswa nih di Unpad ada terus ya, alhamdulillah, selain yang dari Kementerian KIPK tentu saja. Nah, ini beasiswa ini juga bisa diikuti, dan kita juga memiliki bantuan Unpad sendiri ya. Jadi Unpad menyalurkan selain dari donatur, tapi dari internal kami juga bisa membantu, karena kan memang janjinya itu tidak ada mahasiswa yang keluar Unpad hanya karena masalah ekonomi, itu insya Allah nanti bisa kita bantu. Nah, ini kalau untuk S1 dan D4 ini ada KIPK kuliah, ini kita punya kuota setiap tahun itu rata-rata di atas 1.000 ya. Tahun ini tuh 1.217 itu diberikan karena memang 20% dari mahasiswa kami itu berasal dari KIPK kuliah dan golongan UKT 1 ya. Nah, ini kemudian kalau persyaratan umum mengikuti KIPK kuliah itu pasti harus ada KIP ya. Di sebelumnya pada saat SMA punya KIP, nanti mendaftar melalui lamannya KIPK, kemudian di Unpadnya juga mendaftar lewat KIPK. Nanti kita akan seleksi juga ya, kita akan verifikasi karena memang kuota terbatas ya dari kementerian. Jadi nanti tetap walaupun memiliki KIP nanti akan kita verifikasi untuk sesuai kuota. Begitu, ini kalau misalnya Unpad, kanal-kanal Unpad yang tentang SMUP itu ada di sini di Instagramnya di SMUP Unpad gitu ya. Jadi ini kadang ini kan tentang seleksi ini banyak yang memanfaatkan nih, beberapa ke kita ada yang penipuan ya. Jadi semua informasi pengumuman dan hasil seleksi itu selalu kita post di ini ya laman Unpad yang resmi. Jadi jangan sampai ada info-info di luar itu nanti kena penipuan nih. Jadi ini Instagram untuk khusus SMUP di SMUP Unpad. Ini Unpadnya sendiri nih. Kemudian nah ini jadi informasi tentang PMB itu kita punya podcast, ada open house juga itu virtual kita laksanakan. Biasanya nanti menjelang penerimaan mahasiswa baru ada jadwal-jadwalnya di laman SMUP. Kemudian ini info-info tentang SMUP. Kalau mau datang langsung silaturahmi dengan kami nih boleh, kita kantor SMUP dibukanya di Bandung ya. Kalau ke Jatinangor misalnya kejauhan, boleh ke gedung Sekolah Pasca Sarjana lantai 1 di Unpad Bupati Ukur. Lokasinya di sebelah kiri. Atau mau email juga boleh di kk.smup@unpad.ac.id.
Nah, ini kalau misalnya mau main juga ke Jatinangor biar lebih dekat ngelihat lokasi kuliahnya di mana, boleh. Ini kantor kami Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi, tapi karena sekarang semua pelayanan satu pintu, jadi kita di gedung Rektorat lantai 1 ada unit layanan terpadu. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang Unpad dan juga SMUP ya khususnya. Gitu. Ini kantor komunikasi publik ya, sama di Jatinangor juga. Nah, ini SMUP Unpad ACID, jangan lupa selalu akses ke sini untuk informasi masuk Unpad, karena beberapa informasi yang terupdate kami taruh langsung di laman SMUP. Gitu. Mungkin itu saja informasi tentang profil Unpad dan cara masuk Unpad ya, tentang PMB-nya Unpad tahun 2023. Mungkin terima kasih. Selanjutnya sesinya kami serahkan ke itu ya, ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Irma atas pemaparan yang disampaikan. Ya. Baik, kembali lagi kami mengingatkan untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Selain itu kami juga ingin menyapa, sekali lagi kita ingin menyapa Sister School SMA Negeri 78 yang ada di Zoom saat ini dan sesi kedua, yaitu ada di SMA, ada SMA N23, ada SMA 95, ada SMA Kemurnian, ada SMK N42, dan SMA Chandrawasih. Jadi nanti siswa-siswi yang dari Sister School ini boleh bertanya loh. Jadi boleh kalian raise hand atau chat di kolom chat. Baik, Ibu Irma izin ini ya, kami membuka sesi tanya jawab ya Bu Irma ya. Silahkan, ya Bu. Baik, kami persilahkan untuk beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan dari peserta didik atau bisa juga dari orang tua dengan memberikan icon raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya, kemudian menyalakan kameranya, atau bisa juga disampaikan melalui kolom chat. Dipersilahkan. Baik, Ibu Irma ini sementara ada yang di chat dulu ya Ibu Irma ya? Iya. Boleh jika materi yang disampaikan. Oh ya, mangga nanti saya coba sampaikannya melalui sekolah ya Bu ya. Ya, baik. Ya. Baik, ini Bu Irma saya sampaikan nih, saya kan di sekolah mengikuti lintas minat ekonomi Bu, tapi Ya. saya dari jurusan IPA. Mhm. Jika saya ingin lintas jurusan ke jurusan akuntansi melalui jalur SNBT, itu apakah bisa Bu? Apakah nilai ekonomi lintas minat saya dijadikan sebagai poin perhitungan? Silakan Ibu Irma. Iya, jadi tadi ya lintas jurusan itu sebenarnya diperkenankan untuk masuk ke Unpad ya. Apalagi dengan SNBT sebetulnya silahkan saja. Jadi nanti kan kalau SNBT kan berdasarkan hasil tes ya. Hasil tes silahkan. Kalau misalnya memang nilainya memenuhi syarat bisa masuk. Selain dari SNBT di SMUP juga bisa Bu. Jadi lewat jalur yang skema 2 ya. Skema 2 itu tadi mengikuti ujian online lagi. Itu boleh di lintas jurusan. Seperti itu. Jadi berdasarkan nilai tes. Oke, baik. Bu Irma, tadi kan Iya, ada SNBT, ada SMUP ya. Tapi ini iya. yang versi jalur mandiri nih, Bu Irma. Hmm, Nah, terus katanya di sana kan tadi ada SNBT itu, jadi untuk mandiri bisa pakai nilai dari nilai SNBT, SNBT. Iya, atau bisa dari SMUP gitu iya, ya. Nah, betul. ini waktunya berbarengan atau Mhm. dalam arti prosesnya SNBT dulu nih, kalau enggak lulus boleh ikut SMUP gitu. Ya, Irma, silahkan. ya untuk waktunya sendiri dari mulai timeline pendaftaran ya sampai pengumuman itu satu timeline, jadi Oh, berbarengan satu Bu. timeline. Iya, jadi kita tuh istilahnya orang-orang yang pakai SNBT udah ada nilainya masuk, kemudian hasil ujian dari ujian SMUP online-nya masuk, langsung kita sandingkan seleksi. Jadi tidak menunggu dulu hasil skema 1 tadi ya, skema 1 yang pakai SNBT, tapi langsung Bu, timelinenya dari mulai pendaftaran sampai pengumuman gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Irma. Iya. Oke, Bu Irma ini Mm-mm. tadi itu yang dia melihat poin perhitungan lintas minat ekonomi itu Mm-mm. berarti ya hanya jalur
maaf, itu berarti hanya tes aja ya? Berarti kan Iya, kalau betul. nilai rapotnya nggak dilihat gitu ya Bu ya? Enggak, ya. Kalau nilai rapot itu kan tadi ya SNBP ya. SNBP itu kalau nilai rapot pasti diperhitungkan ya karena sebetulnya tidak ada yang melarang lintas jurusan ikut SNBP. Cuman sayang saja karena kan kalau diseleksi berdasarkan prestasi rapot itu kita pasti sudah menggunakan parameter bobot tertentu di mata pelajaran tertentu ya sesuai dengan program studi yang dipilih. Sayang kalau misalnya tadi dari Saintek lintas ke Soshum atau enggak begitu sebaiknya nanti ada poin yang nilainya kurang ya itu makanya kita tidak sarankan. Jadi kalau yang lintas-lintas itu pasti ikutnya jalur tes lagi dan tidak diperhitungkan memang karena berdasarkan hasil tesnya saja gitu. Jadi kalau misalkan mau ikut jalur rapot, tapi Mhm. tidak disarankan untuk pindah jurusan ya Bu Irma ya? Iya, betul. Kalau Eh, nilai rapot sangat sesuai disayangkan. saja. Sangat Hmm. sayangkan karena nanti kan pasti jadi nol tuh karena misalnya orang IPA nih gitu ya, orang saintek kita kan butuh matematik, fisika sama kimia, sementara yang daftar misalnya dari Soshum adanya nilai geografi fisika, geografi sosiologi misalnya, kan jadi nilai kimia fisikanya nggak ada tuh, nanti jadi nol di kolom perhitungannya. Jadi memang tidak kita sarankan, tidak dilarang tapi tidak disarankan gitu. Kayak gitu ya, anak-anak Iya, ya. Kalau buat rapot, buat lintas jurusan tidak disarankan. Tapi kalau buat yang tes, silahkan saja. silahkan bebas ya. Baik, Ibu, ini ada yang bertanya, Ibu. Ibu izin Mm-mm. bertanya, tadi dijelaskan syarat KIP harus sudah ada dari SMA. Apakah Ya. jika SMA-nya belum ada KIP, tidak dapat mendaftar beasiswa jalur KIP, Bu? Oh gitu ya. Baik, saya coba jawab. Kalau iya betul, memang kalau KIP itu kan sebetulnya sudah ada ya dari SMA ya nih beberapa nih berdasarkan pengalaman kami di registrasi itu. Jadi sebetulnya lebih gampang ke verifikasi sih ya, karena pada saat daftar dia udah punya kartu gitu, udah punya kartu. Beda halnya dengan yang pada saat mendaftar Unpad masih mendaftar KIPK. Jadi apa ya, kalau mau mendaftar itu kan belum dinyatakan layak ya. Jadi peluangnya lebih besar orang-orang yang sudah memiliki KIP sejak SMA begitu. Jadi Oh, sebetulnya tidak boleh pada saat mendaftar juga baru mendaftar ke Unpad baik. baru punya eh, bukti pendaftaran. Tapi tadi peluangnya karena kan kita terbatas kuota ya kita hanya dapat 1.000 sementara sekali penerimaan itu kita S1 sama D4 6.000 hampir 7.000 gitu. Jadi lebih baik punya KIPK. Tapi kalau enggak masih bisa diurus sambil berjalan. Tergantung nanti hasil verifikasi di Unpadnya seperti apa gitu. Bisa aja berarti sebenarnya Bu Irma ya, hanya Boleh, diprioritaskan aja yang punya iya KIP prioritas duluan di betul karena SMA. ya karena kita anggap orang yang udah punya kartu Indonesia Pintar itu kan udah pasti lah ya dari dinsosnya juga udah ke verifikasi gitu peluangnya aja. Tapi boleh walaupun baru mau mendaftar nanti kita verifikasinya di Unpad berarti gitu. Baik, terima kasih Bu Irma. Baik, Bu Irma ada Sama-sama. lagi yang bertanya nih Hmm, Bu Irma. iya, Izin bertanya Bu, untuk mm-mm, SNBP kan berdasarkan nilai rapot iya, dan dua mapel yang ditentukan. Gitu ya Bu ya. mm-mm, iya, Dua mapel tersebut bisa dilihat di mana Bu? Semisal kita mau mm-mm, ambil prodi ilmu komunikasi. Dua iya. mapel yang diutamakan apa Bu? Dan minimal berapa nilainya? Terima kasih. Silakan Bu Irma. Oke. Iya, untuk ini ya UNBP berdasarkan nilai rapot. Nah, jadi sebetulnya itu kan kita tidak langsung umumkan di publik sih memang ya tentang itu dan beberapa bobotnya. Tapi kalau biasaannya itu Unpad menggunakan 6 mata pelajaran. Nih, 6 mata pelajaran. Nah, 6 mata pelajaran yang sudah pasti itu kan tiganya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris nih. Kemudian nanti tiga lagi sesuai tadi apakah dia ikut Saintek atau Soshum gitu ya. Nah, jadi matematika selain matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada kimia, ada fisika, terus kalau misalnya di yang Ilmu Soshum, komunikasi. iya, nah itu ada sosiologi, sejarah ya, geografi. Nah, untuk tadi 2 mata pelajaran apa yang akan diambil dan bobotnya berapa itu, eh, mohon maaf untuk saat ini kita belum publish di website. Jadi memang bukannya dikira-kira ya, istilahnya kalau ini saya kasih saran gitu, kalau untuk SNBP sendiri di Unpad, poin paling tertinggi itu di tiga sebetulnya. Dan itu tiga itu pasti semua punya ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Nah, itu aja yang paling besar. Nah, selebihnya kayak identik ya, kayak misalnya di kedokteran, biologinya misalnya yang lebih tinggi seperti itu. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Irma. Iya, Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. enggak.
Untuk prestasi, apakah ada batas waktu kan didapatkannya prestasinya, misalkan di tahun berapa, Bu? Jadi paling update tuh dari tahun berapa sampai berapa. Oke, ya. Untuk Japres sendiri kita di selama masa menempuh pendidikan di SMA ya. Berarti kalau misalnya Japres itu berarti di 3 tahun ya, boleh dari kelas 1 SMA misalnya itu ada, boleh. Nah ini disarankan juga karena kita kan pakai portofolio ya, misalnya ini sempat diliput gitu ya, sempat diliput di media massa atau di mana itu boleh disertakan kan nanti ada tanggal ininya ya, tanggal apa postingan dan lain sebagainya yang jelas linknya di YouTube apa di mana. Jadi itu boleh selama masa studi di SMA ya, paling lambat itu kelas 1 berarti. Jadi kalau prestasinya saat di SD atau SMP mohon maaf tidak kita perhitungkan gitu. Nah, kayaknya berkaitan nih Bu sama pertanyaan orang tua nih mengenai tadi portofolio. Jadi Ya. portofolio itu pada awalnya portofolio seperti apa ya Bu? Dan Oh untuk iya. tahun mendatang sudah tidak diberlakukan lagi. Dikarenakan apa tidak diberlakukan lagi gitu katanya Bu? Ini Silakan Bu. portofolio untuk Japres atau portofolio untuk yang SNBT ya? Tapi saya coba jawab ya. Kalau Iya misalnya baik, silakan Ibu. kalau untuk SNBP portofolio memang di Unpad sih kita beberapa tahun ini memang tidak pakai ya karena tadi sesuai Permen 48 juga portofolio untuk yang prodinya seni dan olahraga. Nah, kebetulan kalau Unpad kan dari 58 prodi itu tidak ada yang kategori seni dan olahraga sehingga kalau di SNBP portofolio memang tidak kita gunakan. Tapi untuk jalur prestasi tadi Japres portofolio itu seperti apa? Portofolio itu berupa ringkasan ya kalau sederhananya sih kayak capture-capturean prestasi atau apa scanan sertifikat, kemudian rekomendasi dari KONI misalnya kalau untuk yang olahraga dan juga portofolio misalnya kumpulan apa ini media-media hasil liputan prestasi misalnya diliput di media. Nah, seperti itu. Kalau untuk jadi portofolio di Unpad digunakan untuk jalur prestasi saja. Untuk SNBP atau SNMPTN itu kita tidak murni dari nilai rapot gitu. Baik, kalau untuk prestasi Japresnya itu tingkatnya apa Bu? Jadi apakah Paling nasional atau sampai mana nih Bu? ya paling rendah itu kita tingkat provinsi. Paling rendah provinsi Paling ya Bu rendah Irma ya. provinsi. Ya, jadi provinsi, nasional dan internasional dan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Itu yang Yang diambilnya. diselenggarakan hanya Kemendikbud aja Bu. Iya, betul. Jadi kalau selain dari Kemendikbud nggak bisa. Iya, kalau untuk yang seleksi itu ya kayak misalnya matematika gitu, olimpiade. Nah, itu kalau yang Kemendikbud selenggarakan boleh. Tapi kalau yang tadi tingkatannya provinsi bisa gitu. Maksudnya tapi kalau tingkatan provinsi tapi nggak Kemendikbud bisa Bu. Nah, itu bisa jadi tergantung tadi apakah seni kah, apakah olahraga, pokoknya kalau itu tingkatannya provinsi dan ada rekomendasi dari KONI ya itu bisa. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bu Irma. Ya, oh ya Baik. tambahan ini maaf Ya, kayak silakan Ibu. untuk Japres yang jalur penghafal kitab suci gitu ya. Ya, Ada beberapa perguruan tinggi mungkin selain ini mohon maaf ya, saya bukan mengesampingkan yang lain. Misalnya Al-Qur'an nih 30 juz gitu ya. 30 juz itu kalau di Unpad boleh yang penting hafal 30 juz. Ada beberapa perguruan tinggi lain misalnya hafal 30 juz tapi harus ikut perlombaan gitu ya. Nah, kalau di Unpad enggak. Jadi hanya dilihat dari presentasi berapa persen dia hafal kitab suci tersebut gitu. Enggak harus dia ikut perlombaan untuk yang jalur kitab suci ya. jadi hanya hafal. Iya, hafal boleh. Kita Uh, masih bisa terus terima itu. nilai agamanya juga harus bagus apa enggak misalkan Bu? Enggak. Jadi karena kita memang spesifik di penghafal kitab suci, jadi kita memang dari kitab suci itu aja gitu yang ditesnya. Enggak harus dia selain dia hafiz Quran, dia harus ikut dari Kemena gitu. Enggak apa-apa. Yang penting betul hafal, nanti kita seleksi gitu. Baik, terima kasih Bu Irma. Iya, Baik, sama-sama. peserta EduFest silakan jika ingin bertanya lagi. Boleh raise hand langsung, nyalakan kamera atau bisa chat di kolom chat silahkan. Silahkan. Bu Irma ada pertanyaan lagi nih Bu Irma. Iya. Berapa persen lulusan Unpad yang bisa diterima pekerjaan yang sesuai jurusan Bu Irma?
Ya, sesuai jurusan ya. Jadi kalau sampai spesifik sesuai jurusan itu saya belum tahu nih datanya ya. Cuman kalau misalnya dari lulusan Unpad yang misalnya baru lulus berapa persen gitu ya serapannya dan waktu tunggunya. Nah, kita itu kebetulan satu sampai 3 bulan masa tunggu itu. Jadi masa tunggu untuk mendapat pekerjaan. Tapi kalau yang sesuai dengan jurusan, misalnya jurusan A bekerja di bidang A itu saya belum tahu pasti ya berapa persen. Cuman tapi waktu tunggu terapan lulusan kami itu maksimal 3 bulan. Baik, Gitu. terima kasih Bu Irma. Bu Iya. Irma, ini kayaknya Mm-mm. masih ada yang seputar Japres nih Bu Irma. Boleh, iya gimana? Ah, Jadi berkaitan dengan portofolio Japres, Mm-mm. apakah hanya berlaku dari Depdiknas atau instansi pemerintahan ya Bu? Mhm. Jika secara nasional penampilan seni misalkan ditayangkan di TV nasional, bisakah Bu? Oh boleh di TV nasional ya, silahkan bisa. Yang penting pada saat verifikasi itu jelas saja sumbernya ada gitu. Kita masih bisa dilihat di YouTube atau di mana boleh. Nanti sebetulnya yang menentukan itu nanti misalnya sebanyak-banyaknya nih gitu ya ngasih portofolio tetap ada bobotnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya di TV nasional berapa, kalau di Depiknas berapa gitu. Oke Bu, Mm-mm. baik. Semoga menjawab ya Ibu ya. Ini Oke. orang tua murid Orang tua bertanya ya, tadi. oh Iya. iya. Selanjutnya nih Bu Irma, masih jalur prestasi nih Bu Irma. Iya. Izin bertanya Bu, kalau untuk prestasi internasional, apakah ada kriteria khusus ya? Ya, ini Japres juga ya. Kalau untuk internasional, kriteria khususnya nggak ada ya. Semuanya sama kriterianya itu tadi. Cuman yang menentukan, yang membedakan hanya bobot sebetulnya. Jadi kalau misalnya di level provinsi misalnya ini ya, bobotnya 20%. Kalau nasional 30%. Misalnya kalau internasional 50% gitu. Kalau kriteria semuanya sama. Pokoknya yang tadi jenisnya seni, olahraga gitu. Itu penghafal, nah, seperti itu. Cuman tingkatannya aja nanti nentuinnya di bobot aja, di bobot penilaian. Baik, terima kasih Bu Irma. Sama-sama. Baik, Bu Irma, ini teman-teman semua anak siswa-siswi boleh langsung ditanyakan ya, bisa resen atau di kolom chat ya. Oke, Bu Irma ini ada yang bertanya lagi Bu Irma. Iya. Ini masih sama kayaknya pertanyaannya nih, bukan jalur prestasi sih, maksudnya Mm-mm. temanya sama nih kayak yang lain. Apakah di Unpad menggunakan sistem jika kakak kelas tuh akademiknya buruk, kuota adik kelas berkurang gitu Bu Irma? Itu ya. Gini, kalau kita ya, misalnya seleksi yang memperhitungkan alumni gitu ya, kakak kelas itu kita di seleksinya SN, saya masih lupa nih, SNB prestasi itu SNBP ya, Iya. SNMPTN lah. Kita mempergunakan itu ya, histori dari kakak kelas dan alumni. Hanya di jalur itu sebetulnya. Kalau misalnya di jalur tes, jalur mandiri kita tidak memperhitungkan prestasi kakak kelas ya. Nah, ini spesifik aja nih soal seleksi berdasarkan prestasi. Nah, dari rapot tadi sebetulnya mata pelajaran anu bobotnya sekian, prodinya apa. Nah, nggak hanya itu ternyata ada lagi pengalinya. Nah, ini sebetulnya yang menentukan yaitu judulnya indeks sekolah. Jadi indeks sekolah tadi sebuah angka dari range 0 sampai 1 yang menentukan tadi pengali. Jadi semua nilai rapot kan bisa saja ya kayak misalnya SMA 78 nilai rata-rata nilai rapotnya berapa bisa lebih unggul daripada SMA lain yang nilai rapotnya lebih besar. Kenapa? Karena tadi ada pengali yang namanya indeks sekolah. Nah, indeks sekolah ini sebetulnya yang menentukan yaitu tadi kakak kelasnya. Nah, ini di Unpad itu misalnya nih untuk SMA 78 dilihat alumni SMA 78 yang masuk ke Unpad satu daya tahan. Daya tahan adalah misalnya jangan-jangan udah keterima di Unpad nggak diambil. Dari ambil ya. Nggak diambil. Yang kedua, ya udah masuk ke Unpad, ternyata semester 2 atau semester 3 dia pergi misalnya undur diri atau bahkan lebih parahnya lagi eh, tidak aktif begitu saja gitu ya, tidak ada laporan entah dia cuti atau undur diri. Nah, itu juga diperhitungkan, tapi bukan berarti di blacklist ya. Kalau di blacklist sih nggak, kita Unpad nggak pernah. Nah, karenanya misalnya keterima di SNBP terus nggak diambil, nah itu nanti kan kelihatan ya Hmm. angka-angka itu yang nanti menentukan sebuah indeks sekolah tadi. Nah, berpengaruh, tapi tidak sampai di blacklist seperti itu. Jadi Ini memang ber, IPK eh, gimana? ini berpengaruhnya di SNBP Bu. Di SNBP ya, di yang seleksi berdasarkan nilai rapor karena Raport. indeks prestasi tadi. Tapi kalau di SNBT, di Mandiri, Japres, IUP, D4 itu tidak.
Kita tidak menggunakan penilaian itu. Nah, kenapa erat kaitannya sama hanya si SNBP saja? Karena tadi ada indeks sekolah gitu. Karena kan nggak sembarang orang bisa masuk SNBP ya, karena satu itu namanya juga kalau zaman dulu mah istilahnya jalur undangan ya. Jadi hanya SMA tertentu. Kemudian orang-orangnya juga jadi historinya dari belakang kelihatan gitu. Dan selain daya tahan tadi IPK, jadi IPK kakak kelasnya juga itu diperhitungkan. Akan memang sih 0,0 sekian, tapi kalau range 0 sampai 1 kan lumayan ya gitu. Jadi disarankan kalau memang lulus di SNBP daftar ulang lah gitu. Ya, semua tuh siswa-siswi kalau nanti keterima di SNBP diterima, diambil aja gitu ya. Iya, betul. Diambil dong, itu pilihan kalian juga ya Bu ya? Betul, iya. Kita udah seleksinya juga kan khusus ya, beda. Iya. Gitu. Bu Irma, masih lagi nih yang Ya. belum puas akan jawaban Japres. Gimana nih? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Apabila kita mendapatkan juara harapan di Olimpiade tingkat nasional, tapi harapan Bu, tapi bukan diadakan Kemendikbud, namun diadakan oleh suatu lembaga yang sudah terdaftar di kementerian dan memiliki nomor legalitas, apakah bisa dilampirkan di jalur SNBP? SBNBP. Bukan SNBP mungkin ya, jalur prestasi Unpad ya. Kali ya, Bu. Nah, takutnya ketuker ya, jadi ada SNBP yang memang diselenggarakan sama Kemendikbud ya, sama BP3, sama ada Japres yang betul-betul ini Unpad yang seleksi gitu. Mungkin yang dimaksud itu adalah SN ini ya, atau yang dimaksud ini Japres Unpad ya? Kayaknya gitu. Japres deh Bu, soalnya dia juara harapan Olimpiade. Ya, betul. Kalau misalnya untuk jalur prestasi sendiri sih juara harapan nggak masalah, tapi tingkatnya nasional kan tadi ya. Tingkat nasional, harapan gitu Bu. Ya, nggak apa-apa, bukan boleh. Kemendikbud. Iya, kementerian lain yang sudah terdaftar gitu ya, tapi dia nasional. Selama masuk ke kategori tadi seni, olahraga, nah itu boleh. Bisa silahkan ikut, tapi tadi masing-masing semua ini daftar silahkan bisa dengan kriteria tersebut, cuman tadi aja yang membedakan poin-poin itu ya, bobot-bobot tingkatannya gitu. Jadi bisa digunakan. Iya, apakah seni olahraga saja atau emang ada sains atau? Oh ya, sains juga bisa. Ya, kayak tadi ya Olimpiade kita masuk ke sains ya, boleh. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Sama-sama. Baik, siswa-siswi dan orang tua murid silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi. Bisa raise hand langsung atau kalau malu bisa di-direct message ke kami. Bu Irma penasaran nih, untuk Soshum sama Saintek itu yang favorit jurusannya apa sih? Oh, kalau favorit ya, favorit itu kalau kami menganggap favorit itu kalau misalnya yang pendaftarnya terbanyak ya, itu tadi ya seperti yang tadi kalau misalnya di Soshum manajemen. Itu manajemen dan prodi-prodi di ekonomi dan bisnis ya. Jadi kayak ada manajemen, kemudian di Vkom itu ilmu komunikasi, manajemen komunikasi itu selalu nih 5 tahun terakhir pendaftar terbanyak dan prodi terketat. Kemudian kalau di Saintek sendiri itu awal-awalnya nih fakultas kedokteran, tapi fakultas kedokteran sekarang turun ke 3 atau ke 5 ya. Jadi pertama itu di teknik informatika, psikologi itu favorit juga. Kita fakultas hukum ya, Soshum masuk juga itu ketat. Jadi kriterianya hanya dari seberapa banyak orang yang ingin mendaftar di fakultas tersebut ya Bu ya? Iya betul, pendaftar terbanyak sama yang terketat tadi walaupun apa ya kayak tadi fakultas hukum banyak yang daftar walaupun daya tampungnya besar juga tetap karena banyak ketat juga tuh fakultas hukum. Oke, baik. Terima kasih Bu Irma atas jawaban yang diberikan. Sama-sama. Siswa-siswi, peserta EduFest, orang tua, siswa-siswi undangan, barangkali ada yang masih belum ini puas nih akan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan atau ada pemaparan-pemaparan dari Universitas Padjadjaran, dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat. Sepertinya udah paham semua nih, udah puas semua nih Bu Irma nih. Iya sih, paling kalau ini ya sambil nunggu sedikit aja nih tipsnya ya. Kalau misalnya kita itu kan sekarang yang SNBP tadi ya, ini kalau yang jalur prestasi tadi sebetulnya kan
mikirnya jangan-jangan nih Unpad hanya untuk Jabar aja gitu ya, Oh mempertimbangkan iya, itu. Enggak juga nih, walaupun ini teman-teman dari Jakarta memang kalau sampai tahun 2018 ya kita memang ada kuota tertentu ya, kuota khusus karena memang Unpad adanya di Jawa Barat, kita memberikan peluang lebih ke mahasiswa apa siswa-siswa asal Jawa Barat. Tapi karena sejak tahun 2009 ke sini tuh enggak ya, jadi semua kita seleksinya secara nasional gitu. Jadi peluangnya sama besar. Nah, termasuk juga kayak sekolah-sekolah lain nih selain SMA 74 ya kan 78 sekarang ya. ada nih di sini. Jadi ada yang kadang pesimis gitu. Waduh, Bu, kita nggak pernah nih siswa kami masuk ke Unpad gitu ya. Jadi takutnya mempengaruhi indeks sekolah tadi karena nggak ada alumni sebelumnya. Nah, jangan khawatir nih, kebetulan kebijakan pimpinan sekarang itu ternyata semua kita seleksinya diluaskan gitu ya. Jadi ada seleksinya secara nasional, bahkan sampai terkaget-kaget juga kadang kemarin-kemarin itu ada SMA yang nggak pernah keterima di Unpad melalui jalur rapot tadi ya, jadi ada Nyari gitu. keterima. Jadi maksudnya pimpinan kami itu agar tersebar ya, jadi semua memberikan kesempatan yang sama sekolah-sekolah se-Indonesia gitu. Jadi pasti nanti akan mengangkat indeks sekolahnya ya karena udah ada alumninya di kuliah di Unpad gitu. Jadi Betul, betul, silahkan. Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ikut SNBP di Unpad, kalau misalnya nih misalnya nggak lulus ya nggak apa-apa kan kita masih ada SNBT gitu. Tapi silahkanlah mendaftar gitu. Terus jangan takut juga soal UKT ya. Kalau misalnya dibanding-banding sih kayaknya Unpad tuh murah ya. Kalau dibanding PT lain ya. Dan kita juga tadi di semester 3 itu kalau misalnya udah ada indeks prestasi kumulatif, udah ada IPK, boleh mendaftar ini ya beasiswa, terus bantuan internal Unpad juga. Jadi dan UKT itu sebenarnya tidak mengikat harus UKT segitu sampai dengan lulus gitu ya. Kita mengikuti sosial ekonomi orang tua juga gitu. Misalnya nanti ada perubahan ya, kita kan nggak tahu ya kondisi ekonomi, bisa nanti disesuaikan begitu. Baik, jadi nggak ada istilahnya putra daerah ya, Bu Irma ya. Iya, nggak ada, sekarang sih Uh, udah semuanya peluangnya sama Satu gitu. lagi, tidak ada alasan anak-anak untuk tidak kuliah. Masya Allah, beasiswa banyak di Iya, beasiswa mana-mana. banyak, betul. Terus, dan ingat pesan Bu Irma tadi, tidak ada istilahnya yang berhenti kuliah karena tidak bisa bayar biaya Oh iya, UKT. betul. Betul ya, Bu Iya, yang Irma ya? penting dikomunikasikan. Kadang ini kasus aja nih sambil nunggu pertanyaan ya, Ya. karena saya juga di bagian registrasi ulang ya. Kita tuh kadang mahasiswa tuh ini kemana ya? Kok semester 1 nggak ada, 2 nggak ada, misalnya ya dia putus studi, ternyata dia misalnya nih, mohon maaf orang tuanya misalnya eh, meninggal ya kita kan nggak tahu ya berubah. Terus dia nggak punya uang untuk kuliah, tiba-tiba aja menghilang. Nah jangan seperti itu. Kebetulan kalau di Unpad tuh dikomunikasikan aja melalui fakultas, nanti kita coba cari jalan keluarnya. Pokoknya jangan sampai putus kuliah lah sayang gitu ya. Lanjut aja sekolah, jangan terkendala sama biaya atau apa. Insya Allah itu sih komitmen pimpinan Unpad ya untuk membantu gitu. Kalau jelas-jelas KIPK ada ya silahkan masuk lewat jalur itu. Kalau misalnya enggak ya boleh jalur lain. Dan ini juga satu lagi nih lupa saya sampaikan, untuk di jalur Mandiri Unpad sendiri kita buka melalui jalur KIPK. Jadi karena mentang-mentang Unpad ada jalur Mandiri bayar DP, ada UKT. Jadi teman-teman yang punya KIP nggak mau daftar ke jalur Mandiri, enggak juga. Kita ada presentasi sekian persen untuk jalur Mandiri dimasuki oleh yang teman-teman KIPK gitu. Boleh. Jadi nggak bayar DP-nya nanti dia gitu. Jadi kuota KIPK Unpad itu berlaku untuk SNBT, SNBP dan jalur Mandiri gitu. Baik, jadi nanti kalau misalkan sudah diketahui anak tersebut punya KIPK, bisa langsung daftarkan aja. Nih kita punya KIPK, bisa nggak dapat keringanan untuk bayar UKT gitu ya Bu ya? Ya betul. Jadi jalur Mandiri tidak semata-mata untuk yang mampu ya. Jadi yang enggak juga kita buka dari saat pendaftaran juga sudah bisa mendaftar gitu. Yang penting punya KIP aja, masukkan aja KIP-nya pada saat mendaftar. Jadi boleh. Jadi jangan ini aduh Unpad dia pintar gitu ya, mau masuk FK ngelihat DP-nya 250 juta gitu, bayarannya 15 juta. Tenang, kita dari KIPK juga bisa ada gitu. Kita 20% mahasiswa kami itu yang dari jalur KIPK. Hanya ada banyak jalan deh, ada banyak Betul, jalan iya menuju jangan biaya kuliah. tuh jangan ini. Jangan dipikirin. Yang penting tuh Betul. ada kemauan ya Bu ya. Kemauan Iya, untuk melanjutkan setelah SMA ini untuk masa depan lagi, untuk peradaban yang lebih baik lagi. Begitu Bu betul. Irma. Iya. Bu Irma, saya rasa ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu Irma. Saya rasa cukup. Iya. Maaf ini Iya, sebentar ke saya ada yang silakan Ibu. DM nih. Oh ya baik, silakan.
Oke ya, ini selamat siang, Anindya Kirana ya. Untuk dana pengembangan harus bisa dicicil atau harus lunas? Sebetulnya secara aturan sih lunas ya, dibayar di pertama ya saat masuk harus lunas. Tapi tadi lah nanti kita bicarakan kalau udah masuk ke Unpad itu ada skema-skema yang lain ya, boleh misalnya ada pencicilan atau apa kebijakan nanti kalau gitu ya. Bu Irma, ada pertanyaan lagi nih yang menyusul. Ibu tanya dong, data-data keluarga itu diambilnya data kapan? Karena misalnya jika ternyata setelah diambil data kena PHK, bagaimana kasus ini? Oke, dari Joan ya. Nah, Joan gini, data keluarga itu diambil. Jadi pada saat kan ini ya, misi biodata online itu pada saat daftar dan pada saat dinyatakan lulus atau diterima seleksi di Unpad. Nah, pada saat daftar itu misalnya nih, ini kejadian ya sering. Pada saat daftar masih oke nih kondisi ekonominya ya. Kan dari daftar ke pengumuman itu selang beberapa bulan. Kemudian pada saat pengumuman sebelum ternyata mohon maaf ibu atau bapaknya meninggal dunia atau ibu atau bapaknya kena PHK ya kalau kasus ini. Nah, itu kan nanti akan ada biodata online lagi tuh, penyesuaian lagi ya. Jadi nanti misalnya nih dinyatakan lulus, update biodata online lagi. Jadi data terakhir adalah yang diambil pada saat dinyatakan lulus di Unpad gitu. Bahkan misalnya nih dapat nomor pokok mahasiswa dinyatakan sudah resmi gitu, itu kan biasanya range-nya seminggu ya, seminggu ngisi biodata, ditentukan UKT langsung, kemudian besoknya bayar misalnya gitu. Nah, jangankan selisih seperti itu pada saat misalnya udah keluar nih UKT-nya sekian gitu. Ternyata baru aja tadi siang atau enggak tadi pagi bapaknya meninggal gitu, nanti juga ada penyesuaian bisa. Yang penting bukti-bukti tadi kayak misalnya surat keterangan PHK-nya atau apa dilampirkan itu bisa. Pokoknya data terakhir diambil pada saat pengisian biodata online mahasiswa mau daftar ulang gitu, dan itu biasanya range-nya seminggu. Jadi 2 kali ngisi, yang diambil adalah yang terakhir gitu. Data terakhir. Ya, terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Sama-sama. Baik, siswa-siswi peserta EduFest, orang tua silakan sekali lagi nih ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Silakan di raise hand saja atau di kolom chat. Silakan yuk. Oke, ada lagi nih Bu. Bu, Oh, ya. katanya kalau kakak kelas kita belum pernah diterima di prodi yang kita ambil akan susah diterima. Nah, bagaimana nih Bu Irma? Nah, itu ya tadi kaitannya sama indeks sekolah tadi. Kembali ke ini hanya untuk yang jalur seleksi nasional berbasis prestasi SNBP ya, SNMPTN. Hanya itu, bukan berarti susah diterima, tapi tadi bukan mengurangi ya, mempengaruhi indeks sekolah yang akan menjadi pengali terhadap nilai total dari rata-rata. Nah, jadi kalau misalkan kakak kelasnya belum diterima, ya otomatis sih tadi ya poin indeks sekolahnya berpengaruh. Tapi eh, jangan kecil hati juga ya, bukan berarti susah diterima. Kalau nilainya memang tinggi juga ya, nilai rata-rata rapotnya tinggi dan tadi kan kita Unpad juga nggak semata-mata dari situ, tapi pemerataan terhadap sekolah-sekolah. Jadi kalau peluang pasti ada, tapi bukan berarti susah gitu. Dan jalur kan nggak hanya itu ya, ada jalur lain tadi, ada SNBT, ada jalur mandiri. Nah, kalau itu kan tidak memperhitungkan kakak kelas. Jadi yang di Unpad memperhitungkan kakak kelas hanya di SNBP saja. Di luar itu silahkan masuk, tidak mempengaruhi. Tapi pengaruhnya besar nggak Bu Irma? Kalau besar itu enggak besar ya tadi kan enggak hanya dari alumni aja, tapi dari akreditasi sekolah, kemudian prestasi sekolah gitu. Itu juga dilihat dan kita memperhitungkan juga indeks sekolah dari pusat ya, kalau dulu dari LTMPT. Jadi parameternya banyak, nggak hanya prestasi kakak kelas aja, tapi tadi kalau prestasi sekolahnya meningkat, terus ternyata berdasarkan nilai UTBK tahun sebelumnya sekolahnya bagus, kan kita ambil data juga dari LTMPT gitu. Jadi nggak besar, kalau dibilangin besar tidak. Kan nggak ada blacklist, tenang aja. Baik, nggak ada blacklist, hanya ada pengaruh Iya, tapi nggak besar gitu ya Bu Irma ya. iya betul. Baik, terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Sama-sama. Baik, baik ada lagi nih peserta EduFest yang ingin bertanya silahkan di kolom chat, di raise hand silahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi ya Bu Irma ya. Ya baik. Baik Bu Nanti kalau Irma. ada pertanyaan silakan aja tadi ya ke kanal Unpad datang. Nanti kita juga punya helpdesk, bantu tanya-tanya informasi silahkan.
Boleh dilihat di webnya ya Bu ya. Tadi ada Boleh. smooth.unpad.ac.id atau di Instagramnya, ada TikToknya juga kalau nggak salah tadi saya lihat Ibu. Ada, iya kita mendekati ini ya anak-anak Iya, zaman now mah harus kita ada mengikuti akun-akun gitu up to teh. date sekali ini. Mm-mm. Oke, baik. Bu Irma, terima kasih atas pemaparan yang Sama-sama. diberikannya, jawaban yang sudah sangat jelas, yang semoga bisa memuaskan para penanya dan siswa-siswi serta orang tua. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa kurang lebih 1,5 jam bersama dengan Ibu Irma dengan pemaparan Universitas Pajajaran. iya, Nanti jika ingin mengetahui detail informasi-informasi mengenai Unpad dapat diakses di webnya Ibu ya, dan serta betul, sosial silahkan. media Universitas Pajajaran. Dan Bu Irma, apabila tidak keberatan nih Bu Irma, izin boleh kami meminta PowerPoint-nya, nanti Boleh, mohon izin dikirimkan ke Bu Dewi saja ya Bu ya. boleh nanti lewat Pak Heriadi mungkin ya, nanti dibantu Iya, yang komunikasi baik. kebaran. Oke, Baik, baik. siswa-siswi kalau bagi yang ingin meminta PowerPoint-nya bisa nanti minta ke Bu Dewi ya, di Guru BK SMA 78 Jakarta. Terima kasih Ibu Irma, semoga Baik, para terima kasih. peserta mendapat banyak manfaat hari ini dan memberikan lagi semangat untuk harapan yang lebih baik. Iya, Amin ya amin. rabbal alamin. Terima kasih. Saya juga ini terima kasih sudah diundang ke sini. Senang bisa silaturahmi. Moga-moga kita sehat dan adik-adik ya semua di sekolah bisa masuk ke perguruan tinggi yang diimpikan. Lebih terlebih lagi ditunggu di Amin. Unpad. Nanti kita main di Bandung. Amin ya Oke, Allah, amin ya terima rabbal kasih. alamin. Terima kasih Bu Sukses Irma. semua. Ya, Assalamualaikum. Izin pamit juga ya. Ya Bu Irma, sukses selalu. Ya, mari. Assalamualaikum. Selamat